Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art Tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara penggunaan dari alat ini. Alat ini kami namakan sebagai Modbus Logger. Nah, berhubung ini kita gunakan untuk power meter, jadi saya namakan power meter logger gitu. Ini alat ini terdiri dari yang pertama microcontroller ATmega Arduino Mega 2560, terus kemudian ada modul RTC nya, terus ada modul micro SD, dan ini modul power supply. Ini tutupnya, jadi sekilas tampilannya seperti ini ya. Di samping kanan, samping kiri itu ada jack DC, terus ini ada kabel gland, terus di sini ada lubang untuk kita memasukkan micro SD nya gitu. Penggunaannya sangat sederhana ya. Kita membutuhkan 3 buah kabel seperti ini. 3 buah kabel nanti kita pasang di 3 terminal kabel ini melalui kabel gland ini, terus kemudian kita hubungkan ke power meter yang ada port Modbus RS485 nya. Jadi ini mewakili data plus, data minus, dan ground. Nah, kalau sudah kabelnya itu dipasang, maka hasilnya akan seperti ini. Ini kita tinggal masukkan. Nah, seperti ini. Nanti ini ujung-ujungnya nanti akan kita hubungkan ke power meter. Nah, tidak semua power meter ya bisa kita pasangi alat ini untuk merekod parameter yang ada di dalam power meter, tapi power meter yang memiliki komunikasi Modbus atau instrumen lain yang pokoknya itu punya Modbus RS485 sebagai jalur komunikasi. Nanti kita bisa menyimpan parameter yang dikeluarkan itu. Ya, biasanya itu register lah, berupa register. Nah, register itu kan nanti punya nilai, nanti kita akan ambil terus kita simpan dalam micro SD. Biasanya logger itu memiliki timestamp. Nah, timestamp itu kita ambil dari modul RTC ini, real time clock. Nah, alat ini memiliki 2 mode kerja ya. Yang pertama, ini kalian bisa lihat, ini ada 1 jumper, ada 3 pin header, terus ada jumpernya. Nah, nanti jumpernya tuh bisa kita pindah atas atau bawah. Nah, mewakili 2 mode. Mode yang pertama itu mode setting RTC. Itu bisa kita gunakan kalau misalnya pada saat pertama kali kita nyalakan waktunya nggak cocok, kita bisa setting ulang, atau pada saat setelah kita setting RTC nya ternyata baterainya sudah habis, terus kita mau ganti baterai, itu nanti waktunya akan berhenti dan kita perlu setting lagi ketika akan mengganti baterai. Ini bisa kalian lihat ya, ini ada jumpernya. Nah, ini jumper di atas, ini mode setting RTC. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara setting RTC tersebut. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya jumpernya kita pindah ke bawah, itu nanti mode kerja. Nah, nanti mode kerja itu siap digunakan untuk dipasang di power meter untuk merekam data yang dikeluarkan dari power meter tersebut. Nah, berikut ini saya akan jelaskan
bagaimana cara untuk kita menyeting modul RTC-nya. Apa saja yang diperlukan atau software apa yang diperlukan untuk kita dapat menyeting RTC tersebut. Yang pertama adalah ini adalah Termite, software namanya Termite. Kalian juga bisa menggunakan serial monitor yang ada di Arduino IDE atau software komunikasi serial lainnya. Tapi saya pilih Termite ini karena ini ukurannya kecil dan simple. Bagi kalian yang tidak memiliki Arduino IDE, kalian bisa memiliki ini. Terus kemudian kalian bisa mendownload software ini di link yang saya berikan di deskripsi atau di sini. Nanti kalian bisa download di Google Drive channel ini ya. Ini Termite USB driver. Nah, terus software kedua ini adalah software dari alat ini. Driver dari alat ini. Nah, kalian bisa melihat output dari alat ini pada serial monitor dengan menggunakan software yang saya perlihatkan tadi ya. Dengan menggunakan software Termite ini. Nah, selanjutnya langkah apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah yang pastinya kita hubungkan alat ini dengan komputer menggunakan kabel micro SD. Menggunakan kabel USB micro. Kita lepas dulu ini agar longgar, terus kita pasang di sini. Nah, selanjutnya adalah kita lihat ke dalam device manager yang ada di komputer atau laptop. Kenapa kita perlu membuka device manager? Karena kita akan melihat alat ini drivernya itu sudah terinstall apa belum. Terus kalau misalnya sudah terinstall itu terdeteksi sebagai apa? Nah, di sini alat ini terdeteksi sebagai ini, komportnya sebagai ini USB serial CH340,9. Nah, nanti di software terminalnya itu nanti kita hubungkan ke COM9. Nah, bagi kalian yang drivernya belum diinstal, biasanya di device manager itu akan terlihat tanda seru. Nah, jika terjadi seperti itu, maka yang harus kalian lakukan adalah menginstal driver ini. Selanjutnya setelah terinstall, kalian ulangi langkah yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya setelah alatnya terhubung, kita buka software Termite. Kita ekstrak dulu ya, ekstrak. Terus kita tampilan software Termite itu seperti ini. Ini jika keluar kalimat yang tidak jelas, mungkin itu terjadi karena baud rate yang ada di software ini itu salah. Kita setting ulang. Portnya tadi port COM9, terus baud rate-nya. Baud rate alat ini saya setting sebesar 9600. Terus kemudian data bitsnya 8, stop bitnya 1, parity flow control itu saya setting none. Oke. Nah, sudah jelas ya, sudah keluar waktu RTC. 5120. Oh, ini agak
miss sedikit. Kita coba kita lepas dulu. Terus kita hubungkan lagi. Nah, pada saat pertama kali kita hubungkan ke komputer, itu sebenarnya kalimat yang keluar itu seperti ini, mode logger setting RTC. Ini coba kita stay on top. Maaf, kita lepaskan dulu, kita konekkan lagi. Nah, selanjutnya kita disconnect dulu ya. Kalimat awal yang muncul itu seperti ini. Ini adalah petunjuk untuk kita bisa melakukan setting RTC. Masukkan string dengan format T, SS, MM, HH, X, DD, MM, YYY. Itu maksudnya T itu digunakan untuk setting RTC. Jadi awalnya kita masukkan T. Kita masukkan T. Terus kemudian SS. SS itu 2 digit detik. Nah, kita lihat. Kita akan menyetingnya pada menit ke 55. Jadi kita coba gini aja ya. 00. Terus MM itu menit. Menit tadi 55. Terus kemudian HH itu jam. Jamnya jam 4 berarti jam 16. Terus kemudian X itu day of week 1 sampai dengan 7. 1 sampai dengan minggu, berarti perhitungannya dimulai dari minggu. Sekarang hari Kamis berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti diisi 5. DD itu 2 digit hari. Hari maksudnya tanggal. Sekarang tanggal 10. Terus kemudian bulan September itu 909. Tahunnya 2020. Nah, seperti ini. Ini nanti kita bisa masukkan ke software termitnya. Kita copy dulu. Terus kemudian kita lihat. Nah, ini 55 5545. Ini tidak bisa kita keluarkan ya ini ya.
anggap saja 30. Anggap saja 57 ya ini ya, 57. Kita copy, terus kemudian kita konekkan lagi, kita masukkan ke sini. Nah setelah itu kita tunggu sampai ini ke 57. Setelah itu kita enter. Nah waktu RTC set terus oke. Nah, oke, terus kemudian dia langsung berubah 1657. Nah berarti setelah ada respon oke, maka setting RTC yang kita telah lakukan tadi itu berhasil. Kita tutup. Ini kita tutup dulu, close. Nah selanjutnya setelah setting RTC yang kita lakukan barusan itu berhasil dan responnya oke, maka langkah selanjutnya adalah alat ini sudah siap kita pasang di power meter. Nah yang pertama kita lepas dulu ya kan, terus kita copot. Oh bentar, kita masukkan aja dulu. Terus kita ganti mode setting RTC itu ke mode kerja. Nah, kita lepas, terus kita pasang di bawah. Nah untuk melihat apa sih output dari alat ini ketika kita pasang di mode kerja, itu kita hubungkan kembali. Nah terus kemudian kita buka software termate-nya ini tadi. Nah ini inisialisasi kartu SD sukses. Terus ini ada 220910 file sudah ada, inisialisasi sukses. Nah ini adalah string 000, ini maksudnya berhubung ini alat ini belum dipasang di power meter, jadi semua nilai yang ada yang dikeluarkan ini 0 karena dia tidak merekam apapun. Nah nanti setelah kita rubah ke setelah kita pasang di mana di power meter itu nanti akan keluar nilainya ini. Nah semua nilai ini itu tersimpan di micro SD. Nanti saya akan tunjukkan file yang dibuat dari alat ini itu seperti apa ya dalamnya. Ini seperti ini ya, 000. Kita coba pushkan dulu, terus kemudian kita coba kita lepas micro SD nya ya. Nah kita lepas micro SD nya ini ya, kita lepas. Terus kita nanti juga akan melihat di mana di laptop. Nah alat ini kan sudah dalam mode kerja, terus kemudian micro SD nya itu sudah terlepas. Nah itu Pak, kalau misalnya seperti itu nanti responnya seperti apa? Nah inisialisasi kartu SD gagal, masukkan kartu SD, berarti tandanya ini enggak ada kartu micro SD nya, ini tidak menyimpan, tapi dia tetap merekam namun dia tidak menyimpan di kartu SD nya, seperti itu. Nah kita coba melihat tadi kan sempat
merekam di microSD. Kita coba lihat. Maaf ini ya tadi ya, kalau tidak ada microSD nya itu gagal. Kita coba lihat hasilnya seperti apa di microSD. Nah ini hasilnya seperti ini. PM5560. Nih kita tutup aja dulu. Ini tanggal 10, kemarin ada tanggal 9. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah hasilnya seperti ini. Ini timestamp, ini isinya 45852 4559. Terus parameter yang direkam ini berupa ini: VRS, VST, VRT, VRN, VSN, VTN, IA, IB, IC. Ini totalnya ada sekitar berapa? 30 parameter ya. 30 parameter. Nah, ini sebenarnya bisa up to sampai 50 bisa merekam. Namun berhubung parameter itu tidak semua parameter itu penting, yang penting adalah ini saja. Biasanya itu di dunia industri, maka kita masukkan hanya 30 parameter saja. Nah, jadi semakin banyak parameter yang kita rekam, maka pengambilan datanya itu akan semakin lama. Jadi tidak bisa real time gitu. Ini berhubung ada 30, ini pengambilan datanya sekitar 5 detik per 5 detik pengambilan datanya. Nah, apa saja sih parameter yang ada di powermeter itu? Ini saya ambil contoh. Ini adalah Modbus Register List dari PM5560. PM5560 itu adalah tipe powermeter punyanya Schneider. Nah, ini adalah tabel register listnya. Ini ada nomor register, ada banyak sih, ada ratusan. Ini adalah deskripsinya. Nah, Modbus logger atau powermeter logger ini itu merekam ini arus, terus kemudian tegangan, terus tegangan unbalance, terus ini daya, frekuensi per faktor, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah alat ini sekiranya kalian sudah siap untuk dipasang di powermeter, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah ini. Yang pertama kita lepas dulu, kita lepas, terus kita pasang lagi microSD nya. Kita kencangkan kabel glandnya. Sudah. Terus kita tutup. Nah.
nanti di panel yang akan kita pasangi, yang ada voltmeter yang akan kita pasangi lat ini, itu harus ada colokan ya atau stop kontak untuk menjadi sumbernya. Ini kita pasang di stop kontaknya, terus kemudian setelah itu ininya kita hubungkan ke terminal modbus ya. Ini ground, ini A plus atau beam, dan beam ini